Assalamualaikum. Hai Mom, welcome to my channel. Apa bener sih kalau parenting orang tua kita terdahulu itu udah old dan harus kita tinggalkan? Atau parenting orang tua kita zaman dulu itu salah? Apakah harus kita rubah parenting atau pola asuh kita terhadap anak kita? Seperti yang udah di disclaimer di awal, aku bukan expert, aku hanya membagi pengalaman aku. Karena banyak banget ya sekarang ini sepertinya pola asuh orang tua kita yang dulu itu salah dan selalu ada pola atau formula yang ingin diciptakan, yang ingin dibuat untuk kita punya pola asuh baru atau formula parenting baru yang seolah-olah parenting orang tua kita yang dulu itu salah. Karena menurut aku, kita itu tidak memilih parenting berdasarkan tren atau berdasarkan rekomendasi dari influencer-influencer. Menurut aku influencer itu hanya membagi pengalaman mereka dan apa yang mereka terapkan sebenarnya belum tentu fit dengan keluarga kita atau anak kita. Jadi yang perlu diperhatikan menurut aku ada 5 hal. Setidaknya 5 hal ini yang aku terapin di aku dan anak-anakku, bagaimana aku memutuskan pola asuh seperti apa yang aku implementasikan ke anak-anakku. Oke Mams, yang pertama, pull yourself together, you have to know your position. Karena menurut aku, kita yang terlebih dahulu harus introspeksi, kita yang terlebih dahulu harus tahu posisi kita ada di mana sih, seperti apa pola asuh atau parenting yang kita terima dari orang tua kita terdahulu itu seperti apa, kan kita yang tahu ya Mams ya. Jadi kita yang terlebih dahulu harus sadar apakah kita punya trauma, apakah kita punya kesedihan, apakah kita punya sesuatu yang harus menurut kita harus dirubah. Setelah kita tahu posisi kita, pull yourself together. Kita harus sadar bahwa ini loh kekurangannya, ini loh kelebihannya. Itu harus kita mapping, harus kita sadari dan harus kita introspeksi untuk nanti akan dibawa ke step selanjutnya sebelum kita melanjutkan atau memutuskan untuk berumah tangga misalnya, untuk mempunyai anak. Karena menurut aku itu penting. Kalau kita nggak sadar kita ada di posisi mana, kalau kita tidak sadar bahwa kita ini punya trauma loh di hati berdasarkan pola asuh yang dulu, kita tidak akan tahu mana yang harus kita perbaiki dan kita hanya mengikuti sekedar mengikuti tren-tren atau hal-hal yang sebenarnya belum tentu fit, belum tentu cocok di kita. Sebenarnya tidak ada salahnya seandainya kita ingin punya parenting tertentu, kita tanyakan ke ahlinya, tidak berdasarkan coba-coba atau tren atau hal-hal lain. Nah, ini masuk ke poin kedua. Poin yang penting juga. Yang kedua, healing. Setelah kita tahu trauma kita di mana, setelah kita tahu kekurangan kita di mana, kesedihan kita di mana akibat dari pola asuh yang sebelumnya, di situ baru kita bisa memperbaikinya. Di situ kita membutuhkan healing atau penyembuhan. Ada 3 hal yang setidaknya bisa dilakukan untuk healing. Yang pertama, call your therapist or get some help. Karena itu penting banget. Healing itu bisa kita lakukan dengan ahlinya, dengan kita call therapist or get some help. Karena kadang kita membutuhkan pandangan dari orang lain, insight dari orang lain, dan karena mereka kan ahli ya Mams, dalam hal psikolog, dalam hal melihat bagaimana dalamnya trauma yang kita alami, bagaimana caranya keluar dari kesedihan yang kita alami akibat dari parenting terdahulu misalnya, itu bisa jadi inputan dan bahkan bisa jadi cara untuk kita sembuh. Dengan kita menyadari bahwa kita harus sembuh, kita harus melakukan step-step bagaimana kita bisa menyembuhkan diri kita, itu juga menjadi pembelajaran ke diri kita apa hal-hal yang tidak lagi nanti dilakukan di parenting selanjutnya. Nah, cara yang kedua, tell your partner. Ini juga sama pentingnya, karena dengan kita memberitahukan ke partner kita, setidaknya kita punya tempat untuk bercerita dan kita bisa sedikit menyembuhkan atau partner kita bisa jadi reminder. Apabila kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, partner kita bisa jadi reminder. Karena kan dalam hubungan rumah tangga ya, dalam membesarkan anak
memang membutuhkan kedua pihak, dari kita sebagai ibu dan dari ayah. Dua peran itu sangat penting. Makanya cara yang kedua untuk healing bisa dengan kamu menceritakan kesedihan atau trauma yang pernah kamu alami dengan partner kamu, supaya nanti berikutnya bisa jadi pembelajaran bagaimana menerapkan parenting yang tepat untuk anak-anak kita selanjutnya. Yang ketiga, ini yang aku lakukan sebenarnya, learning dan healing by doing. Ada beberapa kekhawatiran saat menemukan diriku mengandung anakku, kemudian aku harus melahirkan dan membesarkannya. Nah, kekhawatiran itu yang jadi pembelajaran buat aku. Ini healing, learning dan healing by doing. Aku menyebutnya gitu. Karena gini, Mams, saat kita sudah tahu posisi kita, saat kita sudah tahu trauma kita, saat kita sudah tahu kesedihan kita akan dengan sendirinya ingin belajar, ingin terus memperbaiki. Itu yang setidaknya aku lakukan saat aku tahu bahwa aku harus membesarkan anakku. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk mengenal diri kita sendiri, karena itu hal yang paling penting, kesadaran akan posisi diri kita sendiri, akan cintanya kita ke diri kita sendiri, sangat penting untuk menumbuhkan hal-hal positif yang nantinya akan berdampak pada bagaimana cara kita mengasuh anak-anak, bagaimana cara kita memformulasikan parenting untuk diterapkan ke anak-anak kita. Nah, dari tadi kita sudah tahu posisi kita di mana, terus kita belajar untuk menyembuhkan, healing. Yang ketiga ada easy but focus to what you want. Jadi dalam hal kita sudah tahu apa kekurangan kita sudah tahu trauma yang diakibatkan dari parenting orang tua kita terdahulu, dan kita punya niat, punya usaha untuk menyembuhkannya. Kita harus sadar bahwa itu tidak dilakukan secara instan, maka harus easy. But you have to focus on what you wanted. Ini sedikit cerita dari pengalaman aku dan apa yang aku maksud di learning and healing by doing, kemudian easy and focus to what you want. Saat aku tahu bahwa aku mengandung seorang anak dan aku akan melahirkannya dan membesarkannya, aku mulai berpikir apa hal-hal yang aku khawatirkan. Jadi seperti kita tahu apa yang kita mau dan kita tahu apa yang kita tidak mau. Yang aku lakukan adalah aku membuat list apa yang aku mau terhadap nanti pengasuhan ke anak-anak, dan apa yang aku tidak mau terhadap nanti pengasuhan ke anak-anakku. Itu jadi list yang selalu reminder ke diri kita. Tidak hanya dibuatkan list, tapi kita juga dari situ belajar apa sih hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan atau mencegah apa yang kita tidak inginkan. Dengan hanya fokus kedua hal itu akan menjadikan kita terus belajar, terus memperbaiki diri, dan kita memformulasikan apa yang harusnya kita lakukan dalam pola asuh terhadap anak kita nanti. Poin yang keempat itu, kita sadar bahwa anak kita bukan percobaan, anak kita adalah amanah, anak itu adalah hadiah dari Allah yang diberikan kepada kita, yang harus kita jaga, yang menjadi amanah, yang akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Makanya anak itu bukan percobaan. Maksudnya adalah kita tidak memaksakan apa yang kita inginkan ke anak kita, tapi kita hanya melakukan yang terbaik. Kita hanya ingin yang terbaik untuk anak. Tapi sekali lagi, anak bukan percobaan. Kita juga harus tahu apa yang anak rasakan, apa yang menjadi keinginan anak, atau apa koreksi anak terhadap diri kita. Ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Buat moms yang berencana punya anak, atau baru ingin menikah, atau ingin memperbaiki sesuatu yang salah dalam pola asuh anak, bisa subscribe channel ini. Dan nantinya aku akan terus membagi pengalamanku, sharing tentang bagaimana aku healing dari trauma-trauma, atau mengetahui apa yang harus aku perbaiki untuk diterapkan di pola asuh ke anakku selanjutnya. Nah, yang kelima adalah sebenarnya ini closing statement di video ini. You are worth, so do your children future. Saat kita tahu bahwa kita ini berarti, kita ini berharga, kita ini harus bangkit dari sesuatu yang gelap menjadi terang, itu akan menyelamatkan children future. Yang penting untuk nantinya
membentuk generasi selanjutnya, dimulai dari anak-anak kita sampai nanti anak kita masuk ke dalam masyarakat, dan bagaimana nanti anak kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, bahkan untuk negara dan agama kita. Nah, sudah kelima hal tadi yang aku sebutkan. Kalau seandainya Moms punya hal lain yang mungkin belum disebutkan di 5 hal tadi, Moms bisa sharing di komen bersama Moms lain, dan kita bisa memperbanyak wawasan, dan kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman Moms yang diharapkan nantinya menjadikan diri kita yang lebih baik, anak kita yang lebih baik, generasi yang lebih baik. Masih banyak yang bisa kita bahas, Moms. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.